Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, hari ini khusus saya soroti soal makin masifnya kelompok yang doyan banget yang namanya mempromosikan, bahkan cenderung ngotot memaksakan kehendak pribadi dan juga kelompoknya untuk menggeser demokrasi Pancasila dengan yang mereka sebut sistem pemerintahan khilafah. Padahal orang-orang ini lahir, besar, tumbuh, dapat duit, dan pintar ngomong di era demokrasi Pancasila. Ironis ya, mirip pagar makan tanaman. Dia menghirup kebebasan yang sempurna di era sekarang, era demokrasi, apalagi di Indonesia. Kurang bebas apa mereka ini? Koar-koar soal ganti sistem pemerintahan masih bisa sambil ketawa-ketawa. Bayangkan, ini kan embrio dari sebuah gerakan makar. Menawarkan sistem pemerintahan mengganti yang sudah sesuai dan sudah lebih dari 70 tahun diterima seluruh rakyat Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan ideologi negara Pancasila. Harga mati, nggak bisa ditawar. Nggak ada lagi pikiran mau ganti jadi kerajaan, kesultanan, apalagi sistem khilafah. Dan orang-orang yang doyan soal sistem khilafah ini, kelompok seperti apa kemarin dia? Khalifatul Muslimin Lampung yang dibubarkan, atau HTI yang secara resmi juga telah dibubarkan, tapi tokohnya masih ketawa ketiwi di luar sana. Mereka ini masih menyimpan bahaya lewat ceramah-ceramahnya, postingan sosial media, atau konten-kontennya. Mereka menunggu kita lemah. Mereka menunggu kita lengah. Mereka masih bisa ketawa-ketawa. Indonesia ini zona bebas ketawa loh. Ada koruptor bebas ngakak-ngakak ketika pakai rompi tahanan KPK. Ada yang jadi tersangka penista agama, masih ketawa ngakak ketika belum ditahan. Sekarang bungkem. Ada pengasong khilafah, masih sering diundang jadi narsum dan ngetawain kita-kita yang tetap di jalur nasionalisme ini. Coba mereka itu jadi pengasong sistem khilafah di Saudi Arabia sana. Yang saya dengar nih ya, misalnya nih jam 9 pagi ceramah mempromosikan sistem pemerintahan khilafah, bisa jadi jam 9.30, jam 9:30 maksudnya, udah susah makan. Soalnya kepalanya dipancung kerajaan Arab Saudi. Ya, sebenarnya saya bukan termasuk yang mendukung sistem hukuman mati. Karena hukuman mati satu-satunya hukuman yang nggak bisa dianulir. Gimana mau dianulir orang udah meninggal. Tapi yang saya baca di banyak media, kabarnya itu yang terjadi di Arab Saudi. Ya, yang mau saya garis bawahi bukan hukumannya ya, yang mau saya garis bawahi bukan hukumannya. Tapi bahwa kita memang harus tegas terhadap apa yang dinamakan oleh sistem khilafah ini apabila mereka ngotot. Ya, pemerintah Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, konon melihat para pendakwah yang menyebarkan sistem khilafah sebagai sebuah ancaman persatuan dan eksistensi kerajaan. Oleh karena itu, Raja Salman memerintahkan agar siapa saja yang mendakwahkan sistem khilafah untuk dihukum dengan hukuman pancung tanpa melalui proses pengadilan. Wah, serem gak tuh? Kalau memang seperti itu, serem banget. Kalau kejadian memang seperti itu, Arab Saudi menerapkan hukum seperti itu, serem banget. Saya nggak tahu. Ini yang sebenarnya yang mau saya tanyakan soal siapapun di Indonesia ini. Ini saya ada pertanyaan nih. Yang merasa lebih jago soal merumuskan bentuk negara dan daripada para bapak-bapak bangsa kita. Saya mau tanya nih. Ini pertanyaan yang selalu saya ingin tanyakan ke orang-orang seperti Felix Yao. Orang yang bisa dibilang baru kemarin sore kenal agama dan itu diakui sendiri loh. Pertanyaan yang pengen banget saya tanya ke pentolan-pentolan para pembenci Pancasila, mantan-mantan petinggi HTI misalnya, sebuah pertanyaan yang sederhana, yaitu, udah pada ngopi belum? Bukan itu. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kalau sistem khilafah itu wajib didirikan, kenapa semua negara di dunia sekarang ini nggak ada yang pakai sistem itu? Bahkan negara yang sangat dekat dengan sejarah Islam nggak pakai juga.
Kenapa? Masih puyeng cari jawabannya kan? Karena satu-satunya usaha yang saya tahu nih, untuk mewujudkan sistem itu, yang paling mendekati adalah gerakan ISIS. Itu pun dimulai dengan segala keburukan, yaitu pembantaian umat manusia dan merendahkan kemanusiaan. Itu pun masih diduga bukan gerakan murni dari orang-orang yang mabuk agama. Diduga gerakan itu pun adalah buatan negara maju. Negara demokrasi pula. Jadi kenapa kalian ngotot mau sistem khilafah diterapkan di Indonesia? Atau jangan-jangan itu cuma topeng? Ini saya duga ya, ini dugaan saya. Mempromosikan sistem khilafah hanyalah gerakan untuk menggapai kekuasaan dengan numpang ke agama Islam agar orang-orang simpati dan memperoleh dukungan umat yang lugu-lugu dan lucu-lucu. Wah, kalau dugaan saya ini benar, lengkap sudah ada di negara kita ini. Ada yang jualan agama untuk dapat uang dari pengobatan bohongan. Ada yang jualan agama untuk dapatkan donasi bohongan. Ada yang jualan agama untuk dapatkan dukungan jadi gubernur bohongan. Tetap ya. Ada yang jualan agama untuk mengganti sistem pemerintahan. Lengkap. Karena Indonesia adalah negara demokrasi dengan penduduk mayoritas beragama Islam, lebih dari 200 juta Muslim ada di Indonesia. Dan ini sebagian menganggap adalah pasar, omset, kekuatan. Mengerikan. Karena masih banyak yang menganggap kalau dibalut dengan agama itu udah pasti benar, udah pasti jujur, udah pasti sakti, udah pasti amanah, udah pasti beres. Nyatanya nggak begitu. Agama tidak ada yang salah, tapi orang-orang yang menggunakan, yang menumpang, yang memperkosa, itu yang bermasalah. Kita ambil contoh. Ada kasus lembaga sumbangan ACT. Minggu kemarin terkuak bahwa lebih dari separuh dari 1,7 triliun rupiah hasil sumbangan buat keperluan pribadi pengurusnya. Ini contoh sederhana bagaimana bangsat-bangsat itu tega membodohi penyumbang yang mayoritas adalah Muslim. Dengan ngibul bahwa donasi akan disalurkan dan amanah. Ternyata terbongkar. Nyaris 60% duitnya buat seneng-seneng. Segala buat beli villa lah. Astaga. Bahkan diduga juga buat kawin lagi. Masa urusan titit pengurusnya diserahkan ke donasi umat. Selamat datang di Posisi 69 FM bersama saya Mas Yopray. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat. Yo, ini baru keren. Berita hangat dari kerajaan Arab Saudi. Entah media mana yang memuat ini banyak sekali saya lihat. Bahkan ada di kilat.com segala. Katanya pemerintah kerajaan untuk menjatuhi hukuman pancung terhadap pendakwah yang mempromosikan sistem pemerintahan khilafah di Arab Saudi karena dinilai menyebarkan kesesatan dan ancaman bagi raja. Barusan sih saya debat sama teman saya. Nggak ada berita itu, katanya gitu. Tapi ternyata banyak beritanya. Saya nggak tahu. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah bukan soal hukum pancungnya atau di Saudi Arabianya. Tapi bahwa memang harus ada ketegasan pemerintah. Tegas. Ya, kalau terhadap berita tadi yang saya pahami adalah intinya berani ceramah soal sistem khilafah di Saudi, risikonya kepala hilang. Dan hukuman pancung bagi pendakwah sistem khilafah dilakukan Arab Saudi adalah karena memang diperlukan sikap tegas dalam menjalankan fatwa raja. Kalau di sana kerajaan, jadi fatwa raja. Kalau di sini undang-undang lah gitu ya. Karena di Saudi, menurut putra mahkota Mohammed bin Salman, MBS biasanya, raja memiliki kewenangan penuh mengeluarkan fatwa akhir atau dekret agama. Termasuk soal pancung-memancung ini tadi. Jadi silakan buat mantan-mantan HTI yang mau mencicipi rasanya dipancung di kerajaan Arab Saudi, dipersilakan. Ceramah aja di sana. Iya, saya duga
cara pancungnya juga beda ya. Kalau misalnya ada penceramah soal sistem khilafah ini di Saudi, saya pikir agak beda ya. Bisa jadi ada agak gemes-gemesnya gitu. Nggak langsung celing gitu ya, agak celing gitu ya. Di file ya. Soalnya makar, bos. Nggak perlu pakai pengadilan katanya. Baru satu kata Anda mengajak orang mendukung sistem khilafah, misalnya nih, marilah kita hijrah menuju Hijaz. Kepala duluan yang hijrah. Ya begitulah Arab Saudi. Mereka sangat tegas dalam melindungi ideologi dan bentuk negara. Bisa saja kita butuh tokoh tegas seperti putra mahkota Saudi, yaitu MBS ini. Ini tugas kita ke depan, harus mengedepankan sosok pemimpin yang bisa meneruskan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah membuka pertempuran pertama dengan kelompok pengasong khilafah, yaitu dengan membubarkan ormas yang identik dengan gerakan ini, seperti HTI dan juga EPI, yang sudah jelas-jelas membaiat atau berbaiat kepada ISIS. Begitu kerasnya pemerintah kita menghajar mereka, tapi masih belum cukup keras untuk membuat mereka jera. Karena ternyata HTI ini baru bubar dari sisi administrasi organisasi saja. Tokohnya masih rajin koar-koar dagang sistem khilafah kesana kemari. Meskipun kurang laku. Bahkan mereka sedikit ganti strategi kayaknya nih. Yang saya lihat ya. Yaitu misalnya Felix Xiao. Yang merupakan seorang pendakwah yang meyakini bahwa sistem khilafah atau sistem pemerintahan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Dia menyebut jika sistem ini merupakan sebuah metode yang tidak menghilangkan Indonesia. Aduh, bisa aja nih ya buah kesemek. Nah, saya berharap Indonesia lebih tegas dan bisa mengadopsi soal hukuman pancung yang akan diterapkan di Arab Saudi kepada para pendakwah sistem khilafah yang bertujuan menghancurkan demokrasi Pancasila. Ya tentu nggak harus dipancung ya, nggak harus. Dikitikin aja nggak apa-apa. Bisa juga disuntik gempor misalnya. Disesuaikanlah dengan hukuman yang ada di Indonesia untuk kategori makar. Kalau saya dengar di rancangan undang-undang KUHP yang baru ini, yang mungkin akan segera disahkan ini, ada nih pasal soal mengatur soal siapapun yang mempromosikan sistem ideologi dari negara asing atau dari luar. Itu ada. Kalau benar, wah semoga lekas diterapkan ya. Indonesia bisa meniru Arab Saudi dengan menerapkan hukuman mati kalau perlu bagi para penyebar ideologi transnasional khilafah itu tadi. Sekaligus untuk kelompok radikalisme dan juga pendukung aksi terorisme. Sikat. Ya, karena bibit ideologi khilafah ini disebarkan oleh para penceramah, provokator di mimbar-mimbar agama yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian dan berani terang-terangan mendukung aksi terorisme. Semua harus waspada. Soal bahaya laten dari ormas terlarang yang anti Pancasila ya. Dan juga anti kebinekaan. Seperti yang sudah teruji, terbukti, dan kemudian dibubarkan adalah EPI, HTI, NII. Yang pada tahun-tahun belakangan sebelum dibubarkan pemerintah, tumbuh subur. Karena adanya propaganda politik identitas. Saat ini Indonesia memang darurat pembodohan umat. Hajar yang jualan agama untuk dapat uang dari pengobatan bohongan. Gempur yang jualan agama untuk dapatkan donasi bohongan. Hukum berat yang jualan agama untuk mengganti sistem pemerintahan. Dan tentu saja lawan siapapun yang jualan agama untuk dapatkan dukungan jadi presiden bohongan. Keras ya. Demikian Oposisi 69 FM. Saya Mas Jobray. Jangan mau dibohongin pakai agama. Salam bletak. Tarik Deril, alah salah. Tarik Bambang. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang no banyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksa!
Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 2045 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.